empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas masalah media penetas telur leopard gecko yang bagus itu seperti apa dan kendala-kendalanya itu bagaimana. Oke. Nah, seperti biasa, sebelum pembahasan saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan channel. Tidak lupa juga saya sampaikan, saya ucapkan banyak terima kasih banyak atas kesetiaan kawanku semuanya terhadap channel Vicky Cerdikiawan, karena dengan jatuh bangun dan waktu yang tidak terasa, channel Vicky Cerdikiawan sudah mencapai 1000 subscriber. Dan sesuai janji saya akan mengadakan giveaway yang ketiga, dan hadiahnya pun sangat-sangat menarik untuk para pemenangnya. Oke kawanku, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke, lanjut. Pasti kawanku semuanya bingung nih, kenapa kok sampelnya hanya wadah-wadah seperti itu aja gitu. Namanya aja ini adalah media penetas telur leopard gecko. Yang baik itu bagaimana dan kendala-kendalanya itu apa saja. Oke, akan saya bahas di video kali ini. Oke kawanku, seperti biasa di sini sudah ada tiga penetas ya. Ini yang saya gunakan ya, kecuali ini kokopit ya. Yang saya gunakan itu kawanku adalah media perlit ya. Lah, media penetas telur leopard gecko tuh kawanku, itu banyak, ada yang memakai vermiculit yang seperti ini, ada yang memakai perlit lah, penampakannya seperti ini ya, dan juga ada yang memakai kokopit. Kokopit itu serat kelapa, ada yang kasar juga ada yang halus seperti ini. Oke. Lah, di sini juga nanti akan saya hubungkan dengan yang gede seperti ini kokopitnya. Oke. Nah, ada yang bertanya ke saya, bang, saya ingin menginkubasi telur leopard gecko, itu baiknya itu pakai perlit apa kokopit? Nah, seperti yang ada di hadapan kawanku ya. Nah, ini ada kokopit dan di kanan ini ada perlit. Nah, ini semuanya aman-aman aja untuk digunakan sebagai penetas telur leopard gecko. Sesuai selera, enaknya yang mana itu bebas. Oke, cuma perlu diperhatikan. Kalau saya pribadi, saya selalu menyarankan ke semua subscriber saya itu untuk memakai perlit saja, karena kelihatannya itu bersih dari sudut pandang kita ya, dan apa namanya ya, tidak terlalu belepotan ketika gecko itu udah menetas, karena ini berupa batu-batu apung ya kawanku ya. Menurut saya sih batu yang ringan ya, kayak batu apung itu seperti ini. Ini ketika gecko netas itu agak bisa dilihat agak bersih lah ya, agak aman ke leopard gecko-nya. Oke. Lah, kalau ini juga perlit, ini kokopit, ini juga aman juga untuk dijadikan media penetas telur leopard gecko. Tapi cari yang kokopit yang serat kelapanya itu halus ya, jangan yang kasar. Oke. Banyak sekali breeder yang memakai kokopit. Ada juga breeder juga yang memakai perlit seperti ini kawanku. Ada, bebas pilih yang mana. Ada juga breeder itu di atas kokopit ini, karena ini kan berupa abu nih, ini berupa abu ya, seperti abu lah ya, padahal ini serat kelapa ya. Ada diberi pengganjal di atas sini, diberi pengganjal, mungkin takut telurnya itu terlalu duduk ke apa nih, ke seratnya ini, jadi rawan jamuran. Apalagi telur itu yang visualnya gak terlalu bagus itu rawan jamuran. Telur yang visual bagus aja itu kadang jamuran, cepet jamuran kayak gitu. Oke kawanku, tapi semuanya tergantung dari cara kita menginkubasinya, entah itu pakai perlit ataupun pakai kokopit.
Iya. Kendalanya apa aja bang? Nah pertama, bagi yang memakai perlit ya, kalau kita berbicara kendala ya untuk memakai perlit, sebenarnya menurut saya aman-aman aja. Kendalanya ada di mana? Ada di cara kita sendiri ketika menginkubasinya ya. Setting kelembapannya itu gimana ya, saya sudah menjelaskan di konten-konten saya sebelumnya. Jadi bagi kawanku semuanya yang baru masuk ke channel Vicky Cerdikiawan, wajib menonton konten-konten sebelumnya supaya mengerti arah dan tujuannya. Oke, kayak gitu. Nah ini kalau perlit kawanku bagi saya itu aman ya. Apabila tidak aman mau gimana lagi, berarti visual telurnya yang mungkin jelek ataupun cara menginkubasi kita yang mungkin masih ada kekurangan. Oke, ini kalau perlit ya. Kalau kokopit, nah ini kokopit seperti yang saya jelasin tadi, ada yang memakai sanggahan di atas ini ya. Dan ada juga yang langsung aja ditaruh di atas kokopit ini, dibasahi juga, tapi jangan terlalu becek. Oke, kendalanya apa bang? Bicara kendala di kokopit ini kawanku, ini lebih sedikit besar menurut saya daripada kita memakai perlit ya. Karena apa? Ya mohon maaf, saya tidak bisa mencontohkan telur ya di video ini ya. Tidak bisa mencontohkan telur karena telur saya itu, telur giku saya itu semuanya proses UTW menetas, jadi gak bisa diganggu ataupun gak bisa disentuh. Oke, kayak gitu ya. Tingkat kekhawatiran dari memakai kokopit ini kawanku ya, kita perhatikan aja. Ini kan serat nih ya, serat. Apabila telur kita taruh di dalam sini ya, kita buat jegongan seperti ini, kita buat jegongan ya. Lah telur itu serasa langsung duduk di atas kokopit yang udah lembab banget kayak gitu. Oke, langsung duduk dia duduk secara rapi, tertanam secara rapi. Beda dengan kita itu memakai perlit. Perlit ini kan berupa batu-batu apung ya, media tanam ya, tapi kita perhatikan banyak sekali rongga-rongga. Walaupun dibuat jegongan seperti ini ya, telur itu gak terlalu duduk banget ya ke media perlit ini. Masih ada rongga, sedikit rongga di sini kawanku. Oke, karena ini berupa bebatuan yang agak kasar. Oke, seperti itu. Kalau kokopit ini kan halus nih, ini dicekungi oleh tangan saya aja begini ya, ini udah kebentuk. Nah seperti itu. Jadi telur itu kalau pakai kokopit, ada breeder itu memberi sanggahan di atasnya supaya telur itu hanya bisa menerima lembabnya aja dari memuainya kelembapan di dalam kokopit yang sudah kita basahi. Oke, kayak gitu. Jadi kalau untuk kendala keseluruhan ya bebas ya. Bagi yang mau memakai perlit silahkan, kokopit silahkan. Kendalanya ya bisa bisa jaga-jaga sendiri kendalanya itu bagaimana kayak gitu. Karena saya nggak mungkin menjelekkan kokopit ataupun mengangkat perlit. Juga saya nggak mungkin menjelekkan perlit tapi mengangkat kokopit. Saya tidak seperti itu. Oke, kayak gitu. Jadi bebas pilih yang mana, itu kendalanya kawanku. Oke. Dan kalau untuk media penetas telur ini kawanku, perbandingannya itu banyak ya, perbedaannya itu banyak ya, kendalanya itu. Cuma dari tingkat kita, dari sudut pandang kita melihatnya itu, enaknya itu pakai yang mana. Saya akan kasih contoh beberapa video ya, ketika giku saya itu menetas dalam kondisi yang agak belepotan seperti apa, dan dalam kondisi yang bersih itu seperti apa. Oke, videonya simak sendiri kawanku. Oke kawanku, nah ini contoh giku yang baru menetas kawanku. Saya ambilkan video lawas ya sebenarnya. Oke, nah ini saya buka kawanku. Ini yang dimaksud saya ketika leopard giku menetas ya, kalau kita memakai perlit ya, karena saya suka memakai perlit kawanku. Di situ terlihat perlitnya ataupun telurnya itu berserakan semuanya ya. Nah dan ada sebagian, salah satu geckonya itu masih belepotan, masih basah ya, dan satunya juga udah kering, udah bersih-bersih dia kayak gitu. Oke, nah ini saya ulangi. Nah kita perhatikan aja, kalau udah pakai kokopit yang nempel-nempel itu kan pastinya udah belepotan itu. Oke,
Nah ini yang seterusnya, kalau udah gecko itu netes tapi dia itu bersih ya, dia udah bersih-bersih, dia udah kering ya, perlitnya itu gak ada yang nempel, walaupun nempel lah kan gak terlalu apa ya, ruwet dilihatnya itu, karena itu kan kayak berupa bebatuan lah ya, bebatuan kecil-kecil. Nah ini juga, ini Super Snow Enigma ya. Nah seperti itu. Ini kalau udah netes tapi rapi bersih ya, geckonya pun udah kering ya, jadi nggak ada yang nempel. Memang awal-awalnya ini pastinya nempel ke badannya, tapi pastinya itu oleh leopard geckonya itu akan dibersihkan sampai dia itu ya kering lah. Nah penampakannya seperti ini ya. Nah telurnya pun juga ya gak belepotan seperti yang awal tadi. Oke, dan selanjutnya ini ada juga, ini yang netes, satunya pun juga masih tidur mungkin di dalam telurnya ya. Nah ini juga bersih juga, nggak belepotan ya, kondisi gecko tuh udah kering. Jadi kalau pakai kokopit ya pastinya kan belepotan kalau udah basah. Oke, ini contohnya kawanku, semoga bisa dipahami ya. Oke kawanku sendiri sudah menyimak tadi videonya ya, bagaimana ketika gecko itu baru netes tapi belepotan, masih ada ari-arinya, masih ada cairan-cairan yang nempel ke badannya kayak gitu ya. Saya ulas lagi video yang barusan. Kalau memakai perlit ya, pastinya tadi udah terlihat ya, gecko itu kan kalau baru netes kawanku, dia itu masih ada cairan dan banyak sekali ini yang nempel sebelum gecko tuh bersih-bersih badannya. Tapi kan kalau hanya berupa bebatuan ini yang nempel, kayaknya ke mata kita itu kan gak terlalu ribet. Oke, kayak gitu lah. Bandingkan, umpama kita bayangkan ya, karena saya gak pernah pakai ini ya, bayangkan aja ketika gecko itu baru menetas di atas kokopit ya, di atas kokopit ya, pas belepotan banyak sekali sisa ari-ari ya, ari-arinya itu yang masih berserakan ya. Lah kalau udah seperti ini, pastinya ini nempel ke seluruh badannya, ke matanya juga, ke ekornya gitu. Nah pastinya gak mungkin lah kita menyiram leopard geckonya seperti di video tadi ya kan. Pasti gecko itu akan bersih-bersih sendiri di area dia itu udah menetas ya, di area sini dia pasti bersih-bersih sendiri. Bayangin aja, ini juga bahaya juga kawanku kalau dimakan terlalu banyak, kalau ataupun kena makan kayak gitu. Cuma lah dari sudut pandang kita aja yang agak ribet melihatnya, kalau udah ada dua gecko di sini ya, pas masih basah dia itu wis pasti berlumuran ya, berlumuran serat-serat kokopit ini di seluruh badannya. Tapi untuk keseluruhan tetap aman-aman aja ya, karena semua breeder banyak yang menetaskan di media tetas memakai kokopit ini, banyak juga. Seperti saran saya, serahkan ke leopard geckonya sendiri. Cuma dari kita sendiri yang harus bisa melihat apa ya, cara kita itu memakai cara yang mana, bebas. Oke. Dan juga ada juga pertanyaan ya, Bang, lebih enak ketika menginkubasi telur leopard gecko itu lebih enak di setiap clutch dibedakan apa clutch demi clutch itu disatukan? Pasti kawanku banyak juga menjumpai ya para breeder itu ya, clutch pertama 2 butir itu dipisah jadi satu tempat. Ada juga clutch pertama ya ditaruh di sini 1 2 telur di sini, clutch kedua 1 2 telur juga di sini, digabung, entah itu nyampe clutch berapa itu digabung kayak gitu. Itu sebenarnya bebas kawanku semuanya, kalau gak mau ribet ya satukan aja seperti ini ya, ataupun kalau kawanku siap ribet ya bedakan aja jadi clutch demi clutch, jadi satu wadah ini isi 2 telur. Kalau mau disatukan, satu wadah ini bisa isi 10 telur ataupun 15 butir telur kayak gitu. Kendalanya apa, Bang? Kita bandingkan aja kawanku ya. Ini tempatnya lumayan besar ya untuk menopang telur. Ini hanya cukup 2 telur aja ya. Kita bahas yang kecil dulu. Kalau yang ini clutch pertama, telur gecko kawanku udah keluar. Dijadiin 2 di sini ya. Telur ditaruh satu di sini dan satu di sini ya. Kita bayangkan kalau salah satu telur itu jamuran ya, pastinya akan akan menular ke telur yang bagus
di sisi satunya itu kayak gitu ya. Kalau kita berbicara buruknya, pas jamuran satu telur di sini ya, jamuran satu telur di sini lah, pas satunya kena tular jamur juga ya gak apa-apa, paling cuma 2 telur aja yang rusak. Nah sisanya kan clutch kedua kan beda tempat. Oke. Nah kalau dibandingkan dengan mengingkup menjadi satu telur seperti ini isi telur semua ya, banyak. Mohon maaf saya gak bisa mencontohkan telurnya ya. Ini ada telur banyak ya. Pas satu telur itu ada yang jamuran. Katakan ini isi 15 butir telur. Itu pasti nular. Perlahan-lahan itu pasti nular, kecuali langsung kita tangani. Kita selalu rajin ngecek telur ya. Mana telur yang sekiranya mau berjamur, kita langsung ambil aja telurnya. Kita buang aja. Itu perbedaannya. Menetaskan telur gecko apa clutch demi clutch beda tempat, atau clutch demi clutch itu dijadikan satu tempat. Oke, paham kawanku? Jadi ya kalau untuk media penetas telur leopard gecko ya, itu bebas pilih yang mana, sesuai dengan selera dan sesuai dengan cara-cara kita memakai, cara yang sedikit ribet ataupun sedikit nggak mau ribet, ataupun memakai cara-cara yang agak sedikit kotor ataupun sedikit menjaga kebersihan, juga bebas pilih yang mana aja. Oke kawanku, mungkin hanya ini video singkat dari saya kawanku masalah media penetas telur leopard gecko. Untuk para subscriberku semuanya tinggal pilih yang mana, dan semoga yang bertanya itu segera terjawab, itu memakai media penetas telur yang mana. Oke, sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikawan Channel. Tidak lupa juga saya sampaikan giveaway menunggu para subscriberku semuanya, dan dibuka pada tanggal seperti di opening di awal. Oke, salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.